selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan cerita dari manga Kagurabachi chapter pertama. Kemudian langsung saja chapter 1 bagian pertama. Sebagai pembuka cerita, sang autor memperlihatkan sepasang ayah dan anak yang sedang menempa atau membuat pedang, di mana proses yang mereka berdua lakukan dikenal sebagai Tanren, sebuah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan pedang Jepang, di mana Tanren bisa dianggap sebagai tahapan yang sangat penting karena penempa pedang menyesuaikan tingginya kandungan karbon dalam tahapan ini. Kemudian setelah dipadukan dengan beberapa tahapan yang lain, sebuah gumpalan baja bisa berubah menjadi pedang yang indah dan kuat. Dan sebagai ilustrasi dari penjelasan ini, sang autor memperlihatkan seorang pengguna pedang yang menebas 3 orang sekaligus dengan satu pedang. Kemudian bagian kedua, sambil berkomentar pada cuaca yang terik, seorang ayah terlihat keluar rumah bersama dengan anak lakinya untuk melanjutkan proses pembuatan pedang. Si anak yang memiliki nama Chihiro lalu menjelaskan beberapa poin. Poin pertama, nama ayah Chihiro adalah Kunishige Rokuhira, seorang penambah pedang paling terkenal di negerinya. Poin kedua, ayah Chihiro dapat membuat pedang yang terbilang spesial dengan metode atau cara unik miliknya. Poin ketiga, setiap hari Chihiro selalu berlatih dengan keras bersama dengan ayahnya. Poin keempat, ayah Chihiro adalah orang yang sangat serius saat membuat pedang, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia bisa disebut sebagai orang yang aneh, seperti apa yang diceritakan oleh Chihiro pada kilas balik pertama. Di mana pada kilas balik pertama, Chihiro menjelaskan bahwa di suatu pagi, sesaat setelah Chihiro menyiapkan sarapan, ayah Chihiro mengaku dapat berbicara dan mendengarkan perkataan ikan mas yang mereka pelihara. Padahal menurut kilas balik kedua yang dia jelaskan, dari sudut pandang Chihiro, ikan mas yang mereka pelihara mereka dapatkan setelah ayahnya ditipu oleh penjual ikan. Ya, walaupun pada saat itu ayah Chihiro sendiri terkesan tidak terlalu peduli dengan pendapat Chihiro tentang ikan mas yang dia dapatkan. Kemudian bagian ketiga, karena Chihiro terlihat sudah kelelahan, Kunishige atau ayah Chihiro lalu menyarankannya untuk istirahat. Lalu di saat mereka berdua sedang bercanda, seorang pria bernama Shiba datang berkunjung ke tempat mereka. Menurut Chihiro, Shiba adalah teman lama ayahnya yang memang sering mampir atau berkunjung ke tempat mereka. Singkat cerita, mereka bertiga lalu masuk ke dalam rumah dan ngobrol di sana. Di mana dalam obrolan ini, Shiba sempat menjelaskan kalau ayah Chihiro adalah seorang pahlawan yang sangat terkenal pada perang Seitei yang terjadi 15 tahun yang lalu. Bahkan dia jauh lebih terkenal daripada orang-orang yang berada di garis depan seperti dirinya. Selain itu, Shiba juga menjelaskan kalau Kunishige bisa sangat terkenal dan disebut sebagai pahlawan karena pedang yang dia buat sudah menghentikan peperangan pada saat itu, sekaligus menyelamatkan banyak orang. Tak ketinggalan, Shiba juga sempat menjelaskan kalau suatu hari nanti Chihiro akan menjadi seperti ayahnya karena Chihiro adalah seorang pekerja keras. Sementara itu, Kunishige atau ayah Chihiro digambarkan tidak terlalu suka saat Shiba menceritakan masa lalunya. Setelah mendengar semua ocehan Shiba, Chihiro berkata, "Aku sudah mendengar hal tersebut ratusan kali." Merasa sudah terlalu banyak bicara, Shiba lalu berpamitan. Dengan ekspresi yang aneh, setelah kepergian Shiba, Kunishige kemudian berkata, "Sebentar lagi usiamu 15 tahun. Jika kau benar-benar ingin menjadi seorang penembak pedang, maka sudah saatnya untuk menunjukkan sesuatu padamu." Tanpa ragu, Chihiro lalu menjelaskan bahwa dia serius ingin mengikuti jejak ayahnya. Mendengar hal ini, Kunishige lalu mengajak Chihiro ke sebuah ruangan. Di sana dia lalu mengambil sebuah katana sambil menjelaskan kalau beberapa katana yang dia buat sebelum Chihiro lahir disimpan di rubana. Mendengar hal ini, Chihiro bertanya, "Katana yang digunakan dalam perang?" Kunishige lalu menjawab, "Ya," dan dilanjutkan dengan berkata, "Katana selalu berjasa menyelamatkan nyawa dan membuka era baru. Tapi aku yakin kau juga tahu kalau katana merupakan alat untuk membunuh manusia. Dan secara tidak langsung kita juga terlibat atas terjadinya kematian yang diakibatkan oleh katana. Jika katana jatuh ke tangan orang jahat, maka katana bisa membunuh orang baik.
Sebagai penempa atau pembuat pedang, kita harus menanamkan hal itu dalam kepala kita. Katana harus digunakan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki niat untuk memberantas kejahatan dan melindungi yang lemah. Dan itu juga berlaku bagi kita. Kita harus memiliki prinsip dan tanggung jawab. Suatu hari nanti kau akan menjual katana pertamamu, dan ketika kau memberikan katana pada seseorang, kau akan menanggung 2 beban berat itu. Mampukah kau menanggung beban itu? Chihiro lalu berkata, "Entahlah, tapi aku siap menerima konsekuensinya." Merasa lega dengan jawaban Chihiro, Kunishige lalu mengajak Chihiro untuk kembali bekerja. Kemudian bagian keempat. 38 bulan telah berlalu sejak Kunishige mengatakan banyak hal pada Chihiro. Di sebuah bangunan yang terletak di tengah kota, sekelompok Yakuza digambarkan sedang mengeksekusi beberapa tawanan dengan tangan terikat. Dengan harapan mendapatkan informasi baru, bos Yakuza yang ada di lokasi kemudian bertanya kepada tawanan terakhir yang belum dieksekusi dan berkata, "Sekarang katakan padaku, siapa lagi yang jadi bagian dari aksi kalian?" Bukannya menjawab pertanyaan dari bos Yakuza, tawanan terakhir malah berkata, "Sebelum kalian para tikus Korogumi datang, kota ini adalah tempat yang damai. Kalian merebut lahan dan uang sekaligus menguasai jalanan dengan kekerasan. Kalianlah yang lebih pantas disebut sebagai badut. Kalian hanyalah sampah masyarakat yang mengotori jalan." Marah karena mendengar perkataan dari tawanan terakhir, bos Yakuza langsung melepaskan pukulan pada tawanan terakhir dan berkata, "Aku suka dengan keberanianmu. Tapi dengarkan ini bocah tengik, kau tahu kan siapa backingan kami?" Tawanan terakhir lalu berkata, "Seorang penyihir kan? Terus kenapa?" Semua orang dewasa memang ketakutan, tapi aku sama sekali tidak peduli. Itu bukan alasan untuk membiarkan kalian berkeliaran dan menguasai kami. Biarkan aku menghadapi penyihir itu." Mendengar hal ini, seorang penyihir yang kebetulan sedang mengambil setoran dan berada di lantai kedua langsung mengaktifkan sihir miliknya pada tawanan terakhir. Lalu di saat penyihir tersebut sampai di depan tawanan terakhir, dia berkata, "Kamu tahu, kurasa keberanian itu biasanya muncul karena kurangnya pengetahuan. Apa kau pernah melihat penyihir sungguhan?" Karena sihir dan karena ketakutan, tawanan terakhir tidak sanggup menjawab pertanyaan si penyihir. Lalu sebelum dia meninggalkan tempat Yakuza, penyihir tersebut berkata, "Tuan bos Yakuza, selama setoranmu lancar, kami tidak keberatan dengan cara kerjamu. Tapi saat aku melihat pemberontak seperti ini, aku justru malah khawatir dengan organisasimu. Kita harus memberi mereka pelajaran dengan benar." Kemudian bagian kelima. Chihiro yang sudah bertambah besar dan memiliki sebuah codet di wajahnya terlihat sedang menaiki kereta api bersama dengan Shiba. Dan setelah mengucapkan beberapa kata basa-basi, Shiba lalu bertanya dan berkata, "Codet atau bekas luka itu bisa dihilangkan bukan? Codet itu benar-benar terlihat mencolok. Kenapa kau membiarkannya?" Setelah diam untuk beberapa saat, Chihiro lalu menjawab dan berkata, "Setiap pagi, tiap kali aku membasuh muka dan melihat diriku di cermin, aku selalu mengingat hari itu. Saat melihat codet ini, setiap pagi aku selalu memulai hariku dengan kebencian yang segar." Shiba lalu menjawab, "Dan ini sudah menjadi kebiasaanmu sejak saat itu? Kalau begini terus kau bisa hancur." "Jadi kau akan menghentikanku?" jawab Chihiro. Dan mereka berdua pun langsung terdiam. Singkat cerita, mereka berdua sampai di kota tujuan, dan sambil berjalan ke tempat yang dituju, Shiba menjelaskan kalau kota yang mereka pijak saat ini dikuasai oleh kelompok Yakuza Korogumi. Lalu karena Shiba tidak yakin apakah kelompok Yakuza di tempat tersebut memiliki hubungan dengan para penyihir apa tidak, Chihiro berniat bernegosiasi dan membuat semacam kesepakatan dengan mereka. Tapi sesaat setelah Chihiro selesai berbicara, mereka berdua mendapati ada 4 mayat warga yang digantung di jalan layang, di mana menurut perkataan para warga yang ada di lokasi, pelaku dari kejadian ini adalah Yakuza Korogumi. Setelah melihat hal ini dan mendengar isak tangis dari para warga, Chihiro lalu meminta Shiba untuk mengantarkannya ke markas Yakuza Korogumi. Kemudian bagian ke-6. Sesampainya di markas Yakuza, Chihiro dan Shiba mendapati para penjaga yang sedang menertawakan para warga.
Dan tanpa basa-basi, Shiba langsung melemparkan pedang untuk membunuh salah satu penjaga. Lalu di saat penjaga yang lain menoleh ke arah Shiba, Chihiro digambarkan sudah mendarat di meja para penjaga. Kemudian setelah berkata, "Maaf mengganggu perbincangan kalian," Chihiro langsung memotong leher 3 penjaga tersisa. Sementara itu, bos Yakuza yang sudah mendapatkan informasi tentang adik perempuan dari tawanan terakhir, kemudian memerintahkan 3 bawahannya untuk menculiknya. Tapi tanpa diduga, di saat 3 anggota Yakuza membuka pintu, Chihiro langsung melepaskan tebasan dan mengalahkan 3 orang yang ada di depannya. Kemudian di saat bos Yakuza bertanya tentang para penjaga, sang autor menunjukkan kalau semua penjaga sudah berhasil dikalahkan oleh Shiba dan juga Chihiro. Sadar bahwa Chihiro adalah ancaman yang besar bagi mereka, semua anggota Yakuza langsung berkumpul dan bos Yakuza bertanya, "Apa maumu?" Chihiro lalu berkata, "Boleh aku tanya sesuatu? Dan juga aku tidak bisa membiarkan sampah seperti kalian menggunakan katana." Tidak terima dengan hinaan yang diucapkan oleh Chihiro, bos Yakuza langsung memberikan perintah untuk membunuh Chihiro. Sadar bahwa dia harus menghadapi banyak orang sekaligus, Chihiro lalu memutuskan untuk menggunakan pedang spesial miliknya. Dan di saat Chihiro bersiap untuk menarik pedang dari sarungnya, Shiba berkata Roku Hirakunishige menanamkan sihir dalam katana miliknya. Katana buatannya merupakan pedang spesial dengan kekuatan spesial. Kemudian di saat Chihiro berkata enten sambil mencabut pedang miliknya, percikan air digambarkan keluar dan terlihat menghiasi pedang Chihiro. Dan setelah pedang miliknya tercabut, 2 ikan mas raksasa terlihat mengitari tubuh Chihiro. Di saat anggota Yakuza terkejut dengan kekuatan Chihiro, Shiba berkata, katana yang digunakan anak itu merupakan katana terakhir yang dibuat oleh Kunishige. Sebuah katana yang dibuat dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Kemudian sambil menghunuskan pedangnya ke depan, Chihiro berkata, "Kuro." Lalu dia pun melepaskan sebuah tebasan yang berhasil menumbangkan belasan anggota Yakuza. Singkat cerita, Chihiro bertarung melawan seluruh anggota Yakuza seorang diri. Sementara Shiba digambarkan menunggu pertarungan berakhir sambil ngudut di depan markas Yakuza. Kemudian bagian ke-7, setelah menghabiskan udut seler atau sebatang rokok, Shiba kemudian masuk ke dalam markas dan melihat Chihiro yang sedang menginterogasi bos Yakuza. Setelah dia mengalahkan semua anggota Yakuza. Sedikit tambahan, karena Shiba menghabiskan 1 batang rokok saat menunggu pertarungan Chihiro, maka ada kemungkinan kalau pertarungan Chihiro terjadi selama kurang lebih 5 hingga 15 menit. Sambil mengarahkan pedangnya pada bos Yakuza, Chihiro bertanya pada bos Yakuza dan berkata, "Katakan pada kami apa yang kamu ketahui tentang Hisaku?" Bos Yakuza menjawab, "Hisaku? Apa yang kamu bicarakan?" Chihiro lalu berkata, "Kelompok penyihir yang jadi backingan kalian. Silahkan saja jika kamu ingin berpura-pura bodoh. Aku yakin anak buahmu sudah menunggumu di neraka." Kemudian sebelum bos Yakuza menjawab, Shiba diperlihatkan sedang membebaskan tawanan terakhir Yakuza. Lalu bos Yakuza berkata, "Hisaku, orang-orang itu adalah monster. Jika kamu ingin bertarung dengan monster seperti mereka, itu berarti kau sudah gila." Mendengar jawaban ini, Chihiro lalu berkata, "Apa aku terlihat waras bagimu? Aku tidak peduli walaupun mereka adalah monster. Aku hanya perlu menebas mereka semua." Dan chapter pertama Kagurabachi pun berakhir. Lalu bagi teman-teman yang memiliki kritik dan saran, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.